The Science of Marifat to Attain Perfection of Life. Kunci utama keilmuan Syekh Siti Jenar disebut sebagai ilmu makrifat kesampurnaan ngurip atau ilmu makrifat kesempurnaan hidup. The Science of Marifat to Attain Perfection of Life. Rangga Warsita menyebutkan basis ilmiah ajaran tersebut adalah renungan filsafat. Bentuk aplikasinya adalah metafisika dan etika. Jika berbicara ajaran metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Metafisika juga adalah kekuatan yang terletak pada kekuatan mental, akal pikiran, hati, jiwa, serta semua fisik tubuh manusia, yang mana jika manusia bisa membangkitkan kinerja semua unsur tubuh, maka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Aplikasi metafisika dan etika meliputi ontologi, kosmogoni, dan antropologi. Ontologi dinamakan sebagai teori hakikat yang luas, segala yang ada dan mungkin ada. Dalam hal ini, Syekh Siti Jenar merumuskan tentang hakikat zat yang maha suci atau the reality of the absolute being yang memiliki sifat, nama, dan perbuatan. Dari inilah kemudian Syekh Siti Jenar memunculkan rumusan ada dan keadaan lain yang sifat hakikinya adalah tunggal. Sedangkan tinjauan kosmogoni bukan sekedar membahas masalah alam semesta pada konteks umum, namun problem alam yang spesifik juga dikaji secara mendalam. Syekh Siti Jenar merumuskan bahwa manusia yang dalam hidupnya di alam kematian dunia ini disebut sebagai Khalifatullah atau wakil Allah yang merupakan pecahan ketunggalan Allah. Kemudian harus berwadah dalam bentuk jisim atau jasmani, dan dia harus menyandang gelar kawula karena jasad harus melakukan aktivitas untuk memelihara jasadnya dari kerusakan dan menunda kematian. Dalam hal ini disebut ngibadah kepada yang menyediakan raga atau gusti. Maka kaula hanya memiliki satu tempat untuk kembali, yaitu kembali kepada Allah sebagai asalnya. Tinjauan antropologi Syekh Siti Jenar menggambarkan manusia dan kehidupannya. Dirumuskan bahwa manusia tidak boleh terjebak dalam wadah yang hanya berfungsi sementara sebagai wadah roh ilahi. Oleh karena itu, roh ilahi inilah yang harus dijaga untuk menuju ketunggalan kembali atau manunggaling kawula Gusti. Ajaran Syekh Siti Jenar banyak ditentang oleh banyak kalangan karena Tuhan dan manusia adalah hal yang berbeda. Dalam hal ini, Tuhan yang mencipta dan manusia yang diciptakan, jadi tidak bisa bersatu. Analogi sederhananya adalah jika manusia menciptakan mobil, berarti mobil dan manusia jelas berbeda. Artinya manusia mengambil bahan baku untuk membuat mobil tentu dari luar dirinya. Jika Tuhan menciptakan manusia, apakah bahan bakunya dari luar dirinya? Itulah pertanyaan sederhana dari orang awam yang memiliki pemahaman terbatas. Namun ada juga yang mengakui ajaran ini, di mana ada beberapa sufi yang mengungkapkan tentang pernyataan Syekh Siti Jenar, yaitu tiada Tuhan melainkan aku, atau Al-Halaj yang juga mengatakan ana al-haq. Bahkan ada hadis Nabi yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengatakan ana Ahmad bila mim ahad. Artinya Nabi seakan-akan mengatakan dirinya Tuhan. Pernyataan-pernyataan tersebut jelas menandakan bahwa Tuhan ada di dalam diri mereka. Bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Bagi mereka yang mampu melakukan zikir hingga mencapai fana, biasanya ia akan mampu mengalami mahzub. Manusia yang mengalami mahzub biasanya akan mengatakan subhani atau maha suci aku, dan istilah-istilah lain yang meniadakan dirinya sendiri sehingga memunculkan Tuhan dalam dirinya. Fana zahir yaitu merasakan tajali atau memantul keagungan Tuhan pada tindak tanduk seseorang, sehingga segala keinginan, kehendaknya, ikhtiarnya sudah terlepas dari dirinya. Sedangkan fana batin, yaitu hatinya saja yang fana dan lahirnya tidak. Hatinya terbuka pada melihat sifat-sifat Tuhan dan keagungan serta gerakan-gerakan Tuhan.
Ajaran Syekh Siti Jenar yaitu menyatukan 3 unsur, sukma kawekas, nur ilahi, sukma sejati, nur Muhammad, dan nur insani.